Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Armatia Halifa dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat, Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai feedback atau umpan balik dalam berkomunikasi melalui telepon. Sebelum saya akan masuk ke feedback, saya akan berbicara sedikit melalui komunikasi melalui telepon. Panggilan melalui telepon sendiri merupakan cara yang berguna untuk mengontak banyak orang secara langsung untuk berbagai macam tujuan. Di era modern ini, hampir seluruh orang sudah menggunakan telepon, baik telepon rumah atau telepon genggam yang sudah lebih canggih. Kita dapat dengan mudah terkoneksi dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia, sehingga akan lebih mudah untuk menyampaikan pesan kita. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, berkomunikasi melalui telepon juga sering dilakukan. Terdapat dua jenis panggilan telepon, yaitu yang pertama adalah panggilan telepon internal, yaitu sebagai pengganti catatan dalam organisasi atau perusahaan, sehingga akan lebih mudah untuk berhubungan dengan sesama anggota atau karyawan dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah panggilan telepon eksternal yang biasanya dipakai untuk menerima dan menginisiasi bisnis, serta membuat dan menerima pertanyaan terutama dari pihak eksternal. Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi suksesnya suatu panggilan melalui telepon. Yang pertama adalah penelpon diharapkan untuk memegang kendali. Dengan begitu, penerima atau pendengar dapat terarah dan dengan mudah memberikan respon atau feedback-nya. Yang kedua adalah penelpon menginginkan interaktivitas yang personal. Sebuah panggilan telepon tentunya harus interaktif, karena panggilan telepon sendiri lebih bergantung kepada suara. Sekarang saya akan mulai membahas mengenai feedback atau umpan balik dalam komunikasi melalui telepon. Dalam percakapan melalui telepon sendiri, penting bagi kita untuk memberikan stiker atau sumber umpan balik, sehingga mereka bisa mengetahui apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, dan apa yang telah kita interpretasikan dari pesan yang mereka telah sampaikan. Dalam telepon, perilaku yang reaktif akan membutuhkan ekspresi dengan makna yang berbeda dibanding yang biasa digunakan di interaksi tatap muka. Saat menggunakan telepon, kita hanya bergantung kepada suara. Kita tidak bisa melihat wajah atau tubuh dari lawan bicara kita, sehingga kita harus menyesuaikan feedback kita. Sangat disarankan untuk memberikan feedback dalam bentuk verbal, karena tentunya akan lebih mudah dimengerti oleh lawan bicara kita dibanding bentuk nonverbal seperti ekspresi wajah ataupun gerak tubuh. Modulasi nada dari suara yang lebih ekstrim daripada yang biasa ditemukan di interaksi tatap muka juga bisa digunakan. Misalnya adalah excessive drawling for hesitation atau memperlama bicara kita untuk mengungkapkan keraguan. Yang kedua adalah extra stress for approving noises atau menekankan suatu kata atau kalimat untuk menyetujui bahwa ada gangguan ataupun ada suara-suara. Dan yang terakhir adalah exaggeratedly long no for rejection, di mana kita bisa memperpanjang kata tidak sebagai ungkapan bahwa kita sedang menolak ide, pendapat, atau hal lain dari yang lawan bicara kita sampaikan. Kemudian ada pauses atau jeda. Jeda tetap bisa digunakan saat sedang menelpon, tetapi kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Jika salah, lawan bicara dapat mengira bahwa terdapat gangguan pada alat yang digunakannya atau pada sinyalnya. Dan sehingga hal tersebut menjadikan mereka tidak bisa menangkap maksud yang kita ingin sampaikan. Maka, kita harus cermat dalam menggunakan jeda saat sedang berkomunikasi melalui telepon. Yang terakhir adalah call for reassurance. Saat kita sedang berbicara melalui telepon,
kita akan butuh inisiatif lebih untuk bertanya kepada lawan bicara kita untuk meyakinkan, karena gangguan bisa terjadi dan menginterupsi percakapan. Contoh dari call for reassurance adalah bertanya hal-hal kecil seperti apakah Anda mengerti, apakah Anda familiar dengan masalah ini, dan apakah Anda masih mendengarkan percakapan ini. Dengan bertanya hal-hal seperti itu, kita bisa meyakinkan diri kita sendiri dan lawan bicara kita bahwa kita masih sama-sama mengerti maksud dan tujuan, serta masih mengikuti alur percakapan ini. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai feedback atau umpan balik dalam berkomunikasi melalui telepon. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan pada penyampaian saya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.